Berjumpa lagi bersama saya Budi Kurniawan pada edisi Rabu 22 April 2020 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagai informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi. Di antaranya, beredar video jenazah ibu yang mengalami kecelakaan tiba-tiba dituding positif COVID-19 dan juga terlihat tim gabungan TNI Polri menghalangi keluarga yang hendak mengamuk. Dalam kejadian Senin 20 April 2020, terlihat tim gabungan TNI Polri berhasil menghalau keluarga korban yang hendak mengamuk. Namun ibu yang mengalami kecelakaan ini tiba-tiba dituding positif corona dan hendak dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Atas kejadian itu, akhirnya menimbulkan amarah dan penolakan keluarga, hingga ingin memberhentikan ambulans yang membawa jenazah tersebut. Namun upaya keluarga diredam oleh tim gabungan TNI Polri. Dalam wawancara khusus tim Berita 55, anak dari ibu tersebut mengakui bahwa ibunya meninggal murni akibat kecelakaan. Ketika sang anak membawa ibunya ke rumah sakit Bayangkara, Makassar, ibunya sempat dironsen dan tidak ditemukan adanya tanda pengidap penyakit COVID-19. Hingga sampel darah ibunya diambil dan dicek di laboratorium dengan hasil negatif. Dokter yang menangani jenazah tersebut menyarankan untuk jenazah dibawa pulang dan dimandikan. Ketika jenazah hendak dibawa pulang oleh pihak keluarga, tiba-tiba keluarga mendengar kabar bahwa ibu tersebut mengalami COVID-19. Tidak kak, bukan corona, murni kecelakaan ini kak. Masa tuh kak masuk jam 6 pagi, di foto ronsen tidak ada penyakitnya. Saya tanya dokternya murni kecelakaan, hembuskan nafasnya, diambil stempel darahnya, itu korek telinga tuh kak, ditusuk di hidungnya mamaku, dikasih cek di laboratorium, dibilang tidak ada juga COVID-nya. Jadi dokternya bilang bawa pulang nih saja. Jadi ini tanteku, nah bilang iya bawa pulang, bisa hubungi dulu keluarga. Habis itu kasih mandikan nih. Pas selesai dimandikan toh kak, nah bawa ke masuk di dalam mobil ambulans, nah bilang COVID. Jadi kami mengamuk, jadi kami bilang begini. Jadi kami bilang, mana buktinya, mana foto ronsennya tadi. Ada dokter di dalam, tapi dokter biasa satu pun tidak ada yang keluar kak. Dia cuma baca sebagian kertasnya bilang dalam pengawasan. Kalau misalnya dalam pengawasan toh kak, pasti kami dari tadi pagi dilarang sentuh dengan mamaku. Dilarang pegang sama mamaku. Tapi mereka tidak ada bilang-bilang kak. Sampai sekarang pun kami belum terjangkit. Mamaku meninggal tuh kak, kami diukur suhunya, kami yang jaga mamaku tuh normal semua jika. Baru beredar di sosial media, pernikahan wanita asal Selayar dan mempelai pria asal Bone. Namun mempelai pria harus rela seorang diri pernikahannya disaksikan oleh keluarga melalui video call. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengeluarkan surat edaran bahwa ada pembatasan penumpang yang bisa menyeberang ke Selayar. Aturan itu hanya berlaku bagi yang berKTP Selayar. Menurut informasi, pihak keluarga mempelai pria tidak ada yang dapat menghadiri pernikahan tersebut. Beruntung pria tersebut sudah memegang KTP warga Selayar. Oleh karena itu, ia hanya dapat menangis haru saat prosesi ijab kabul tanpa dihadiri keluarga dan hanya seorang diri. Baru-baru ini warganet dibuat heboh dengan beredarnya video sejumlah pemotor trail yang memasuki sebuah minimarket. Lumpur yang masih melekat di pakaian para pemotor itu membuat lantai minimarket kotor sehingga memancing amarah warganet. Dalam video tersebut tampak sekitar 10 orang pemuda pengendara motor trail memasuki sebuah minimarket. Dalam aksi para pemuda itu, mereka dinilai tidak menghargai para karyawan minimarket dan sengaja mengotori lantai minimarket tersebut. Di tengah wabah virus corona terlihat di seluruh Indonesia mengalami krisis ekonomi dan peningkatan kejahatan kriminal. Namun sayangnya aksi pria yang hendak mencuri digagalkan oleh petugas minimarket. Menurut informasi, terlihat aksi pria yang melakukan pencurian di salah satu minimarket di Jakarta, Jalan Siliwangi, Pancoran Mas. Dalam video, terlihat pegawai minimarket mengamuk kepada pencuri lantaran kesal. Sebelum menjalankan aksinya di minimarket Siliwangi, pria tersebut sebelumnya juga mencuri dagangan minimarket lainnya. Setelah aksinya terekam CCTV, beberapa pegawai membuka tas ransel yang ia bawa dan ternyata dalam ransel tersebut sudah terisi barang dagangan yang sudah ia ambil. Atas aksinya, pegawai mengancam melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dan dikenakan ganti rugi 10 kali lipat. Beralih ke penghujung berita, baru-baru ini James Rodriguez, pemain asal Real Madrid, bermain TikTok dengan lagu Bagaikan Langit. Setelah beredar di video TikTok, James Rodriguez kini unggahannya viral lantaran membuat video TikTok dirinya menggunakan musik dari Indonesia yang berjudul Bagaikan Langit yang diciptakan oleh musisi Indonesia Melly Goeslaw. Saat ini lagu Bagaikan Langit mendunia lantaran banyaknya orang yang sering menggunakan lagu tersebut dalam ber-TikTok, dan kini lagu tersebut kembali hits di kalangan remaja hingga ke kancah internasional.
Dan itulah rangkuman informasi viral top 55 yang kami sajikan setiap hari, 2 kali sehari setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like, dan komen Berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Juga jangan lupa berdonasi untuk perangi corona di berita55.com. Semoga keseharian pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya Budi Kurniawan